Soal nomor 6, Anda memiliki minat dalam bidang properti dan ada pengembang yang menawarkan bisnis properti. Sikap Anda adalah, jadi ini ada yang menawarkan ya, dan Anda menyukai bidang properti. Yang A, menelepon pengembang dan meminta brosur-brosur untuk mempelajarinya. B, menulis surat kepada pengembang untuk meminta beberapa informasi. C, menelpon pengembang untuk mengetahui informasi dan mendiskusikan kemungkinan-kemungkinan bisnisnya. D, browsing di internet untuk mengetahui apa yang harus Anda lakukan dalam bisnis properti. E, menunggu waktu luang untuk bertemu dengan pengembang. Jadi ini yang dinilai adalah cara membaca kesempatan. Soal seperti ini biasanya berupa dengan bisnis atau berupa beasiswa atau kenaikan jabatan, Nah, kalau seperti ini kita harus responsif, meresponnya dengan cepat. Oke, kita cek yang A, menelepon pengembang dan meminta brosur-brosur untuk mempelajarinya. Ini positif ya. Oke, tandai positif. Yang B, menulis surat kepada pengembang untuk meminta beberapa informasi. Ini negatif. Kenapa harus menulis surat? Padahal pengembangnya sudah datang, sudah menawarkan diri untuk memberikan informasi. Ini negatif, tidak efektif karena. C, menelpon pengembang untuk mengetahui informasi dan mendiskusikan kemungkinan-kemungkinan bisnisnya. Ini positif. Yang D, browsing di internet untuk mengetahui apa yang harus Anda lakukan dalam bisnis properti. Ini juga negatif. Sudah ada yang pengembang mau menawarkan informasi, malah nyari di internet yang belum tentu benar. Yang E, menunggu waktu luang untuk bertemu dengan pengembang. Ini juga negatif, tidak responsif karena. Oke, antara A dan C, ini yang paling banyak poinnya adalah yang C. Yang ini ada kata-kata hanya untuk meminta brosur-brosur saja, dipelajari sendiri. Ini sangat tidak efektif ya, kalau hanya minta brosur pun tidak harus ke pengembang gitu ya. Sedangkan yang C ini lebih bagus karena untuk mengetahui informasi dan mendiskusikan. Ini lebih bagus. Soal nomor 7, hari ini merupakan jadwal Anda berbelanja bulanan di supermarket. Ketika Anda memiliki kebutuhan bulanan, yang Anda lakukan adalah A, pergi dengan membawa daftar belanja, tapi membiarkan diri Anda tergoda dengan membeli barang-barang lainnya. B, hanya membeli daftar barang-barang yang ada di dalam daftar belanja. Jika tidak begitu, tidak dapat mengontrol pengeluaran Anda. Yang C, memutuskan apa yang akan Anda beli ketika berada di supermarket tersebut dan khawatir tentang tagihan belanjanya nanti. D, membeli beberapa barang dan mencari barang lain dengan harga diskon. E, menyuruh orang lain untuk berbelanja karena takut tidak dapat menahan diri saat berbelanja. Oke, dari sini kita dapat melihat bahwa yang dinilai itu adalah tentang pengendalian diri. Pengendalian diri dalam hal belanja, yaitu dalam hal boros, ya kan? Nanti bisa juga dinilai dalam hal waktu. Karena kalau waktunya itu terbuang banyak dalam belanja, itu juga buruk. Ada rencana juga. Oke, sekarang kita cek jawaban yang ada. A, pergi dengan membawa daftar belanja, tapi membiarkan diri Anda tergoda dengan membeli barang-barang lainnya. Ada kata membiarkan diri tergoda. Ini jelas negatif ya. Oke, yang B, hanya membeli daftar barang-barang yang ada di dalam daftar belanja. Jika tidak begitu, tidak dapat mengontrol pengeluaran Anda. Ini positif. Yang C, memutuskan apa yang akan Anda beli ketika berada di supermarket tersebut dan khawatir tentang tagihan belanjanya nanti.
Ini negatif karena tidak punya rencana. Yang D, membeli beberapa barang dan mencari barang lain dengan harga diskon. Ini juga negatif, tidak ada rencana. Siapa yang tahu tentang diskon? Oke, bagaimana jika yang diskon itu bukan sesuatu yang kita butuhkan? Yang E, menyuruh orang lain untuk berbelanja karena takut tidak dapat menahan diri saat berbelanja. Ini juga negatif karena tidak menyelesaikan masalah dalam jangka panjang. Berarti yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor 8, Anda diminta untuk memberikan pidato dalam acara sosial. Apakah Anda A. menulis itu sebelumnya dan menghafalnya di luar kepala, B. membuat beberapa catatan atas poin-poin yang akan Anda sampaikan, C. berimprovisasi ketika kesempatan muncul, D. membuat catatan lengkap tentang apa yang akan disampaikan dalam pidato, E. meminta orang lain untuk menggantikan Anda berpidato. Oke ya, berarti ini yang dilihat adalah persiapan dan juga tentang rencana. Berarti yang nilainya paling rendah itu yang tidak punya persiapan, tidak punya rencana. Oke. Kita cek yang A, menulis itu sebelumnya dan menghafalnya di luar kepala. Ada kata menghafalnya ya. Ini kalau pidatonya ini dadakan, ini kurang pas. Kita berikan tanda negatif. Yang B, membuat beberapa catatan atas poin-poin yang akan Anda sampaikan. Ini bagus, sehingga nanti kalau ada poin-poin yang penting itu diingat-ingat, tidak harus semuanya. Yang C, berimprovisasi ketika kesempatan muncul. Ini jangan, karena kata improvisasi itu hanya boleh digunakan saat terdesak. Kalau tidak terdesak, ada waktu buatlah sebuah rencana. Yang D, membuat catatan lengkap tentang apa yang akan Anda sampaikan dalam pidato. Ini awalnya bagus, tetapi akan menjadi negatif. Karena ketika membuat catatan lengkap, itu waktunya akan panjang. Lebih baik membuat poin-poinnya saja, nanti dikembangkan. Yang E, meminta orang lain untuk menggantikan Anda pidato. Ini negatif. Karena apa? Ya jelas, dia melarikan diri. Berarti jawaban yang paling pas itu adalah yang B. Soal nomor 9, ketika Anda sedang berjalan-jalan di sebuah pertokoan, Anda melihat sebuah gaun yang sangat Anda inginkan, namun harganya sangat mahal, maka A. membelinya secara mendadak, B. memutuskan untuk memikirkan hal itu ketika Anda tiba di rumah, dan mungkin akan membelinya pada saat berikutnya, C. memikirkan tentang hal itu sambil menyelesaikan sisa belanja dan kemudian kembali membeli gaun tersebut. D. tidak membelinya namun masih terus memikirkan gaun tersebut. E. menahan diri untuk membelinya dan membelinya jika uang sudah terkumpul. Nah, ini yang paling penting adalah tentang pengendalian diri. Pengendalian diri. Sekarang kalau kita bahas yang namanya gaun, itu adalah kebutuhan. Gaun ini kebutuhan sekunder ya. Sekunder. Ini mirip dengan mobil, mirip dengan HP, mirip dengan yang lain-lainnya. Oke, kita cek. Yang A, membelinya secara mendadak. Ini negatif ya, karena ini kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu kalau ada uang sisa saja. Yang B, memutuskan untuk memikirkan hal itu ketika Anda tiba di rumah dan mungkin akan membelinya pada saat berikutnya. Oke, ini bisa positif ya, karena ada pertimbangannya. Yang C, memikirkan tentang hal itu sambil menyelesaikan sisa belanja dan kemudian kembali membeli gaun itu. Ini negatif ya, pada intinya ya dibeli juga. Yang D, tidak membelinya namun masih terus memikirkan gaun tersebut. Ini juga negatif karena ini langsung mengatakan bahwa tidak ingin membelinya, padahal di atas disampaikan dia ingin sekali hal itu. Oke. Lalu yang E, menahan diri untuk membelinya dan akan membelinya itu
jika uang sudah terkumpul. Ini positif ya. Ada kata menahan diri, bukan tidak membelinya tapi menahan diri, itu sudah beda maknanya. Berarti antara B sama E ini yang paling bagus poinnya itu adalah yang E. Ada kata akan membelinya jika sudah ada uang yang terkumpul. Sedangkan yang B itu hanya ada kata mungkin akan membelinya. Ini masih ngambang ya, masih ambigu. Sedangkan yang E itu ada kepastiannya akan membelinya jika sudah ada uang yang terkumpul. Berarti kan ada uang sisa yang ditabung. Seperti soal nomor 10. Setiap bulannya kantor Anda membuat suatu acara penggalangan dana untuk disumbangkan dan teman Anda meminta Anda untuk mencari dana dari pintu ke pintu. Reaksi Anda adalah A. Setuju untuk melakukan dengan antusias karena tampaknya itu adalah cara yang baik untuk mengumpulkan dana. B. Menolak dengan sopan karena Anda membenci mengetuk pintu rumah orang asing untuk meminta uang. C. Menyetujui karena Anda merasa tidak enak menolak permintaan teman. D. Menyarankan teman untuk mengajak orang lain untuk melakukan hal itu. E. Mengiyakan dan ragu-ragu saat akan mengetuk pintu rumah orang. Nah, ini yang akan dinilai adalah tentang empati. Empati pada lingkungan. Oke ya. Jadi ketika di lingkungan ada sebuah masalah, kita harus bisa menjadi pemecah masalah. Pemecah masalah atau minimal menjadi bagian dari pemecah masalah. Oke, yang A. Setuju untuk melakukan dengan antusias karena tampaknya itu adalah cara yang baik untuk mengumpulkan dana. Ini sangat positif sekali. B. Menolak dengan sopan karena Anda membenci mengetuk pintu rumah orang asing untuk meminta uang. Ini negatif karena lebih mementingkan tentang harga dirinya. Harga dirinya lebih tinggi daripada keinginan membantu orang. Yang C. Menyetujui karena Anda merasa tidak enak menolak permintaan teman. Ini juga negatif. Meskipun menyetujui, tapi ada kata tidak enak menolak. Oke, yang D. Menyarankan teman untuk mengajak orang lain melakukan hal itu. Ini juga negatif. Dia melarikan diri. Yang E. Mengiyakan dan ragu-ragu saat mengetuk pintu rumah orang. Nah, ini juga negatif karena semangatnya rendah. Berarti yang paling tinggi poinnya itu adalah yang A.